Parti ceria Squeezy Carry Junior kembali lagi. Menija nyanyi yang ria, bermain dengan imajinasi, masa carry, masa ceria. Dapatkan satu mainan Squeezy percuma dengan setiap pack 700 gram. Carry Junior. Ketika Kerajaan Makassar berjaya, kawasan sisa-sisa benteng Somba Opu ini dulunya merupakan pusat kota. Dari sinilah kekuasaan, kebijakan-kebijakan politik, pemerintahan, dan ekonomi perdagangan diatur. Ketika Sultan Alauddin naik jadi raja, itu sejak 1593 sampai 1539, itu banyak sekali pedagang-pedagang Eropa datang, termasuk Inggris itu mulai datang. Belanda pertama ya, Belanda itu datang masuk sudah 1605. Setelah Indonesia merdeka, Makassar dideklarasikan menjadi kota madya dan diberi nama Kota Ujung Pandang. Perubahan nama tersebut mengundang banyak polemik. Ada yang menilai nama tersebut tidak tepat mengingat Makassar lebih dikenal. Salah sekali itu kalau ada usaha untuk merubah ke kota Makassar dengan yang lain, seperti pada zaman Orde Baru dulu mau dirubah menjadi kota Ujung Pandang ya. Itu salah. Karena Ujung Pandang itu tidak memiliki konotasi internasional sebagai suatu suatu kota yang bisa memiliki nilai jual secara global di dunia perdagangan sekarang. Pada tahun 1994, usaha mengembalikan nama Makassar dilakukan. Ketika itu, gerakan perubahan nama ini dipelopori para budayawan, seniman, dan aktivis mahasiswa. Isradi Zainal, salah seorang tokoh mahasiswa yang eksis di kala itu, memotori gerakan mahasiswa. Itu memang dari hasil kajian yang mendalam, yang juga saya kebetulan waktu itu adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Unhas, dan kita punya kalau saya istilahkan forum diskusi, salah satu forum diskusi bernama Forum Kajian Strategis Karaim Patinggaluang. Nah, salah satu yang kita anukan gitu bahwa di kalangan kampus saat itu sudah pemakaian istilah Makassar sudah sering dilakukan. Makanya ketika dikaji, ketika dianalisa, ketika dibaca referensi, wah ternyata Makassar ini punya makna yang sangat luas. Buka buku, buka referensi, bercermin kepada budayawan. Nah, dari segi hukum itu kita melihat bahwa ternyata sejarah perubahan nama Ujung Pandang menjadi Makassar menjadi Ujung Pandang saat itu sebuah kekeliruan sejarah, dan itu semacam ada keinginan dari pihak-pihak tertentu yang kita tidak bisa sebutkan yang ingin mengkerdilkan Makassar sebagai pusat Indonesia menjadi lebih kecil, sekalipun sejarahnya waktu itu seakan-akan bahwa kita akan memperbesar. Tapi harus dicatat bahwa saat itu
aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan atau Makassar pada khususnya atau pemerintah pada khususnya itu ada dua. Dia menginginkan Ujung Pandang dan Makassar Raya. Nah ini yang kita anukan. Terus yang kedua, bahwa seniman dan budayawan juga hampir semuanya cenderung memakai itu. Sampai dalam suatu tulisan, kalau kita Panci Pondaa pernah ngomong untuk sebuah nama, nyanyian untuk sebuah nama itu sebenarnya semacam protes juga kenapa Makassar jadi Ujung Pandang. Nah, dari diskusi kita pikir bahwa kalau mahasiswa tidak turun, mahasiswa tidak jalan, apalagi ini kita sudah dilandasi secara hukum, kita sudah punya argumen secara ekonomis, kita punya argumen secara histori, kita punya argumen secara budaya, dan kita punya sebuah visi untuk menjadikan Makassar istilahnya center of excellence, sebagai istilahnya kota dengan sejumlah dimensi budaya, dimensi pariwisata, dimensi center of excellence lah. Itu yang sampai kita bahwa kita harus jalan secara sistematis. Upaya mahasiswa ketika itu tak hanya bermodal kekuatan jalanan. Berbagai kajian mereka lakukan, sehingga alasan pengembalian nama Makassar ditempuh dengan mengedepankan rasionalitas dan ilmiah. Pengembalian nama Ujung Pandang menjadi Makassar itu memang berdasarkan kajian yang mendalam dan tentu saja dari semua aspek, diantaranya aspek hukum, ekonomi, politik, dan tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menjadikan Makassar atau mengembalikan Makassar sebagai center of Indonesia atau center Nusantara. Itu yang kita lakukan, ya, bahwa kalau saya istilahkan ya, ingin mengembalikan Makassar itu sebagai kota dunia seperti dulu, ya, bahwa secara hukum bahwa istilah Makassar dibanding Ujung Pandang adalah lebih tepat, karena saat itu kita katakan bahwa Makassar itu berdasarkan undang-undang, sedangkan Ujung Pandang hanya berdasarkan peraturan pemerintah. Juga dari segi historis, bahwa kalau pakai Ujung Pandang, orang hanya bilang, oh itu ibu kota Sulawesi Selatan. Tapi kalau kita bilang Makassar, Makassar itu ibu kotanya Indonesia Timur. Makassar itu ibu kotanya Sulawesi. Secara historis pernah. Makassar itu ibu kotanya Sulawesi Selatan dan Tenggara. Makassar itu kalau di zaman Jepang itu bisa kita katakan sebagai pusat angkatan laut di Indonesia. Itu kita ingin kembalikan. Itu dari segi historis. Dari segi politik dengan memakai nama Makassar, saya rasa semua orang tahu bahwa oh inilah pusatnya Indonesia Timur. Ya, kalau istilah kerennya pada hari ini mungkin center point of Indonesia. Nah, selain itu dari segi ekonomi, ya dalam banyak hal ini sudah dikenal dunia, jadi sudah jadi brand, dan banyak merek-merek di Eropa itu memakai nama istilah Makassar, apakah itu parfum dan lain sebagainya. Itu yang kita lakukan. Kemudian ada spirit yang kita tidak bisa lupakan saat itu, bahwa kita punya visi dan punya perjuangan bahwa kita ingin Makassar itu kembali sebagai kota dunia. Jadi bukan seperti sekarang bahwa kita menuju kota dunia. Mahasiswa dulu itu bahwa Makassar itu sudah kota dunia. Nah, yang kita anukan bahwa ketika sudah menjadi Makassar itu, ke depan Makassar akan menjadi semacam pusat ekonomi, ya, pusat politik, kemudian pusat budaya, pusat sejarah. Nah, kalau di zaman lalu, kalau kita bicara abad ke-16, Makassar itu sebagai, kalau misalnya dari segian ya kemajuan, itu lebih maju dari bagian-bagian Nusantara. Itu yang kita spirit itu. Sebagai contoh bahwa pelabuhan Gresik waktu itu masih kalah ramai. Termasuk kalau sekarang kayak Tanjung Perak gitu ya, Tanjung Priuk Jakarta. Selain itu, kalau dulu penduduk Perancis, Paris itu cuma 60.000, kita sudah 100.000. Jadi ada hal-hal yang luar biasa dari Makassar saat itu, sehingga kita ngotot dan nekat untuk berjuang bahwa ya kita tidak salah kalau memperjuangkan. Pertama, secara hukum kita benar kok, secara ekonomi kita benar, secara budaya kita benar, dan kita ingin mengembalikan spirit bahwa kita memang pusat Indonesia Timur. Bahkan kita mengembalikan spirit bahwa kita pernah yang paling jaya di Indonesia. Dalam memperjuangkan pengembalian nama Makassar ini, berbagai usaha dilakukan mahasiswa, termasuk menggelar dialog bersama tokoh masyarakat Sulsel, akademisi, gubernur, dan
anggota Dewan. Pada tanggal 10 Januari 95 bersama mahasiswa aktivis mahasiswa Makassar. Jadi ini aktivis mahasiswa Makassar itu datang ke DPR, kemudian diskusi dan istilahnya demo saat ini ya, secara argumen mereka semuanya setuju. Nah, kita sudah menjajaki, sekarang kita ke sana. Dewa DPRD 1 setuju. Tapi kan masih ada DPRD 2. Kita datangi lagi DPRD 2. Mahasiswa saat itu siap dengan konsep, bahkan mengajak siapapun untuk mendiskusikan. Ya, karena kita punya sudah referensi kuat. Nah, di DPRD 2 juga semua setuju. Lantas kita bertanya, kalau misalnya DPRD 1 sudah setuju, DPRD 1, kita tinggal cari di Sulawesi Selatan ini siapa yang tidak setuju. Iya kan? Nah, saat itu setuju. Nah, kita secara prosedural lagi, kita datang lagi ke waktu itu di gubernur, ada mencari hari jadi Sulsel. Ya, kami marah. Kok mendahulukan hari jadi Sulsel sementara Makassar belum clear? Jadi untuk pertama kalinya kantor gubernur di demo mahasiswa. Meskipun awalnya bersih tegang, kita masuk yang kemudian jadi di atas lagi seminar hari jadi Sulawesi Selatan, di bawah itu menggugat kenapa hari jadi Makassar kenapa Makassar belum dikembalikan, ada apa? Nah, ditanya juga bahwa Palaguna setuju. Nah, sekarang kalau Palaguna setuju, budayawan sudah setuju, diantaranya Hadi Mangimba, Andi Zainal Farid dan Matulada. Siapa lagi, semua orang kok sudah setuju. Nah, jadi karena oke, kita setuju semua. Sekarang perjuangan terakhir lagi, kita ke wali kota, rame-rame lagi, Malik bin Masri. Ya setuju. Lah, kalau semua setuju, kenapa kita tidak rubah? Nah. Perjuangan mahasiswa tidak sia-sia. Pada tahun 1999, oleh Presiden B.J. Habibie, nama Makassar dikembalikan. Tentu saja, momen tersebut cukup menguntungkan masyarakat Sulsel, mengingat Presiden B.J. Habibie lahir dan dibesarkan di Makassar. Nah, semoga Makassar menjadi kota dunia. Okay team, let's get started! Mark and Scoop prepare the ground, whilst Rolly, Scratch and Dizzy start the foundations. Great work team! Lofty and Scoop help fix the museum. Can we fix it? Yes we can! Bob the Builder playsets, figures and vehicles. From character. Pretty price was paid for life. Scared and died of deceivers. Lions spotted the dreamers. Blood sucking mosquitoes. The SWAT got you defeaters. Victory is the sweetest. Crunch time was a beaters. Hunter got overachievers. Wanna make you humble. Tell them it's 'cause I like to win. Mitra TA TV memperingati puncak Disnatalis ke-41 Universitas Slamet Riyadi Surakarta pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 yang lalu menggelar acara rapat terbuka Senat. Kegiatan yang mengambil tema dengan semangat Slamet Riyadi, kita siap berkompetisi, berinovasi, dan membangun SDM unggul. Acara yang berlangsung dengan prokes yang ketat dihadiri keluarga besar Yayasan Slamet Riyadi, sivitas akademika, dan beberapa tamu undangan. Sidang Senat diawali dengan pembukaan oleh Ketua Senat, dilanjutkan laporan tahunan Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu hadirin yang hari ini merayakan Dies Natalis
Universitas Samriati Surakarta ke-41. Sungguh kita berbahagia dapat berkumpul meskipun dalam situasi dan kondisi yang prihatin karena COVID-19 belum sirna sepenuhnya. Acara hari ini kita sederhanakan, memang ada beberapa sambutan dari Bapak Wali Kota Surakarta, kemudian dari Ketua LDikti Jawa Tengah, Wilayah 6 Jawa Tengah, Bapak Profesor Muhammad Zainuri, dan juga yang lebih penting lagi acara inti adalah kita semuanya mendengarkan orator atau orasi ilmiah yang akan dibawakan oleh Profesor Agus Pramusinto dari Komisi ASN Jakarta, yang sekaligus beliau adalah guru besar pada Fakultas Sosial dan Politik UGM. Nah, acara yang selanjutnya yang juga penting bagi kita semua adalah, pertama, institusi ini atau Universitas Samriati ini kan memberikan berbagai piagam penghargaan. Ya. Yang pertama adalah kepada teman-teman dosen yang telah berhasil meraih gelar doktor. Ya, ada 7 dosen. Ya, semoga pemberian piagam ini juga bisa memacu teman-teman yang lain dari dosen yang saat ini studi lanjut S3 di berbagai perguruan tinggi. Ada kira-kira 27 dosen yang saat ini menempuh S3. Kemudian penghargaan kepada para mahasiswa yang berprestasi bidang akademik dan juga berperan pada bidang minat dan bakat. Penghargaan yang selanjutnya adalah diberikan pada karyawan atau pegawai yang terdiri atas dosen dan tendik atau tenaga kepegawaian, yaitu yang telah mengabdi lebih dari 33 tahun. Dan ada kira-kira 42, beberapa diantaranya telah purna tugas. Yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini adalah capaian yang sangat penting bagi UNISI adalah yang saat ini UNISI telah siap untuk menyelenggarakan pembelajaran secara blended learning. Ya, tatap muka, ya daring. Karena perangkat kerasnya, perangkat lunaknya dan perangkat sumber daya manusianya semuanya sudah siap. Ya, kita menggunakan Microsoft 365 dan turunannya begitu. Dan yang penting lagi dari sekalian para hadirin bahwa saat ini Yayasan Perguruan Tinggi Samriati Surakarta dalam meningkatkan kemampuan sarana prasarana untuk proses pembelajaran di Unisri telah membangun gedung baru, ya, lantai 5 dan juga renovasi lantai 4 jadi menjadi 2-in-1, yaitu di Simpang 7 Joglo khususnya untuk Fakultas Ekonomi. Semoga ke depan Fakultas Ekonomi menjadi fakultas unggulan dan dalam reakreditasinya akan menggapai peringkat sangat baik gitu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam puncak peringatan Disnatalis ke-41, Universitas Slamet Riyadi Surakarta mengundang Profesor Dr. Agus Pramusinto, MDA, PhD, sebagai orator kepada semua tamu undangan yang hadir dengan tema "Dengan Semangat Slamet Riyadi, kita siap berkompetisi, berinovasi, dan membangun SDM unggul." Akan tetapi, ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami kemajuan signifikan yang terutama pada lompatan luar biasa berbagai bidang yang lain. Ada banyak contoh yang bisa kita lakukan secara kita. Misalnya layanan perbankan berubah, di mana orang tidak perlu lagi ke bank hanya sekedar untuk menarik dan nyetor uang. Bahkan ATM yang 10 tahun lalu menjadi barang mewah, sekarang mulai jarang dipakai. Kemudian layanan transportasi malah transformasi dengan munculnya digitalisasi dan digitalisasi. Kalau teman tidak tahu siapapun punya nama kendaraan secara umum waktu
Pilihan semua bisa dilihat dengan harga yang transparan. Sementara di bidang pertanian kenal adanya precision agriculture yang memungkinkan penggunaan sumber daya air sangat efisien. Kalau di Indonesia datanya ada buah semangka berhasil, mudah-mudahan memang itu real. Sebuah negara yang ingin maju dan memimpin dunia tidak lagi cukup hanya mengandalkan strategi pembangunan yang padat karya, labor intensif, atau padat modal, capital intensif, tetapi harus mampu bergeser ke arah pada teknologi intensif, serta dapat padat pengetahuan dan inovasi, knowledge and innovation intensif. Di negara Singapura, Korea, dan Jepang, kita bisa melihat contoh nyata yang bisa kita pelajari, di mana mereka menerapkan strategi padat pengetahuan dan teknologi. Disnatalis ke-41 ini kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Cendramata dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta kepada Profesor Dr. Andis Agus Pramusinto MGA PhD dan sambutan dari Yayasan Slamet Riyadi Surakarta. Alhamdulillah, hari ini Unisri memperingati hari ulang tahun yang ke-41. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, tertib, selamat, berhasil sebagaimana yang kami harapkan bersama. Dan kepada keseluruhannya yang telah selama ini bekerja sama, mendukung, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih. Dengan harapan mudah-mudahan Unisri ke depan akan menjadi lebih baik. Memang dalam rangka peringatan hari jadi, biasanya kita mengenang peristiwanya, lalu tujuan yang ingin dicapai, dan yang berikut adalah hasil selama ini yang sudah dapat dikerjakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh berikutnya. Untuk hari ulang tahun memang dulu Unisri didirikan semula oleh Yayasan Surakarta Diningrat di bawah Mr. Swiji. Lalu pada tahun 80, tanggal 21 Juni, ini diserahkan pada Yayasan Perguruan Tinggi Slamet Riyadi. Dan hari itulah yang dinyatakan sebagai hari kelahiran Unisri. Selama ini kita ingin tetap konsisten pada tujuannya, untuk yang utama adalah menciptakan generasi penerus bangsa yang mudanya cerdas, berakhlak baik, dan bertanggung jawab. Ini yang kita ingin wujudkan, dan berikut nanti yang kita harapkan adalah di samping hasil-hasil yang sudah kita capai selama ini, nanti kami akan tetap melangkah, mudah-mudahan Allah selalu meridhoi untuk bisa menuju keadaan yang lebih baik, walaupun dalam suasana lingkungan strategis yang kurang mendukung, yaitu adanya pandemi COVID-19 ini. Kami akan tetap berupaya untuk selalu patuh dalam rangka melaksanakan hal-hal yang ditentukan dari pemerintah maupun dari kementerian. Antara lain yang berkaitan dengan kebijakan, Indonesia akan selalu tanggap terhadap kebijakan, yaitu untuk melaksanakan yang intinya bersifat instruksi, dan mempersiapkan kondisi yang bersifat evaluasi, dan yang berikut adalah untuk dapat melaksanakan hal-hal yang katakanlah menjadi kesempatan untuk mendapatkan bantuan-bantuan ini yang kita raih untuk meningkatkan reputasi Unisri di waktunya. Mohon doa restunya kepada keseluruhannya, kemudian Allah selalu meridhoinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam memperingati Disnatalis ke-41, Universitas Slamet Riyadi Surakarta menggelar rangkaian kegiatan, diantaranya kegiatan seminar nasional, webinar tingkat ASEAN, bakti sosial, donor darah, pemberian penghargaan untuk Diktendi, temu alumni, launching research center, dan kegiatan penghijauan.
rangkaian kegiatan DIES ini yang kami lakukan, kegiatan-kegiatan ilmiah yang dilaksanakan oleh fakultas-fakultas, kemudian launching research center di Jayawijaya, kemudian temu alumni dan seminar nasional oleh Fakultas Pertanian. Kemudian ada juga kegiatan penghijauan, yaitu penanaman pohon keben di depan kampus Unisri. Selanjutnya ada juga acara lomba secara daring, tetapi karena waktu yang tidak mencukupi, itu terpaksa diundur setelah acara DIES itu. Dan puncaknya itu adalah acara orasi DIES pada hari ini yang diadakan oleh panitia, itu mengundang Ketua ASN, yaitu Bapak Profesor Dr. Andes Agus Pramusinto, MDE PhD. Demikian acara rangkaian kegiatan DIES yang ke-41 ini. Bertepatan dengan Disnatalis ke-41, Wali Kota Surakarta juga mengajak untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat melalui potensi dan keunggulan yang ditawarkan di dunia kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai salah satu lembaga perguruan tinggi, Unisri telah menunjukkan kredibilitasnya dalam mencetak SDM berkualitas bagi pembangunan kota Solo. Banyak alumnus Unisri yang telah memegang posisi penting baik pada lembaga pemerintahan maupun swasta. Sementara di sisi lain, Unisri telah berkembang pesat selama 41 tahun dan bertahan sebagai perguruan tinggi swasta maju di Jawa Tengah. Untuk itu, bertepatan dengan peringatan Disnatalis Unisri ke-41, saya mengajak Unisri untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat melalui potensi dan keunggulan yang dapat ditawarkan di dunia kerja. Kepada Rektor beserta Sivitas Akademika Unisri, kami mengucapkan terima kasih karena selama pandemi tetap menyelenggarakan proses pendidikan dengan menyesuaikan aturan selama pandemi. Sekali lagi, selamat Disnatalis ke-41 kepada Unisri. Semoga Unisri selalu menghasilkan agen perubahan yang berkontribusi bagi kota Solo. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan selamat Disnatalis juga disampaikan oleh Kepala LL Dikti Wilayah 6 Jawa Tengah secara daring. Saya mewakili jajaran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6 Jawa Tengah menghaturkan ucapan selamat atas Disnatalis ke-41 tahun 2021 Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Sungguh pencapaian dengan prestasi yang cukup tinggi, dan saya berharap dengan acara dan prosesi Disnatalis ke-41 ini maka dapat meningkatkan peran serta profesionalitas dari Universitas Slamet Riyadi untuk bersama-sama dengan kami di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 6 Jawa Tengah untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dan mampu bersaing serta menjadi kebanggaan negara Republik Indonesia. Selamat Hari Jadi ke-41 Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Rumah kita Sakuraru, sekolah kami Sakuraru, gudang pabrik Sakuraru, semua mantap, semua Sakuraru. Terbukti ringan kuat tahan lama, warna